Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 508 ayat 4. Kuatkanlah diriku menghadapi seteru. Bila Tuhan sertaku, musuh tunduk padaku. Dalam perjuanganku, Tuhanlah andalanku. Aku ingat janji-Mu, aku masuk rumah-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan harian Rabu 13 Mei 2020 dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus Yesus adalah pengganti kita, menebus dosa-dosa kita. Ini adalah kebenaran Alkitabiah yang luar biasa. Sungguh luar biasa bahwa Allah di dalam Yesus, Raja kemuliaan, pencipta kehidupan dan alam semesta, mengasihi kita, sehingga Dia menderita hukuman karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara, rasa keadilan adalah bawaan lahir dari semua orang. Semua orang selalu menuntut agar orang bersalah dihukum atas kesalahan dan kejahatannya. Kita mengingat tentang Kejadian 44 ayat 1 sampai ayat 34 tentang Yusuf dan saudara-saudaranya di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang di Mesir untuk mencari perbelanjaan hidup karena kekeringan yang terjadi di daerah mereka. Saudara-saudara, dalam kesempatan itu Yusuf mengatakan kepada pelayan-pelayannya agar memasukkan piala Yusuf ke sebuah karung milik saudara-saudaranya, secara khusus milik Benyamin, dan menyuruh mereka pulang. Setelah di perjalanan, Yusuf menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengejar saudara-saudaranya tersebut dengan mengatakan bahwa pialanya hilang dan segera mencari di karung-karung tempat di mana saudara-saudaranya tersebut membawa gandum. Dan
penggeledahan pun dilakukan. Piala tersebut ditemukan di dalam karung saudaranya Benyamin, saudaranya seibu. Saudara-saudara yang terkasih, dan mereka kembali ke istana untuk mempertanggungjawabkan keadaan tersebut. Dan mereka setuju bahwa kejahatan harus dihukum, bahkan dihukum mati. Saudara-saudara, Yusuf mengatakan bahwa siapa yang bersalah, siapa yang mengambil piala itu, dia sendirilah yang harus dihukum. Tetapi saudara-saudara, Yehuda, dia berpikir tentang cara lain demi menghindarkan Yakub jangan sampai terkejut kehilangan anak lagi, sebagaimana kehilangan Yusuf dulunya. Saudara-saudara, kita lihat di sana ada pengganti, yaitu saudara tertua Yehuda bersedia menggantikan Benyamin untuk tebusan kesalahan atas piala tersebut. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dicatatkan bahwa Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang ke arahnya dan berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Dan jauh-jauh sebelumnya, 700 tahun sebelum Yesus, Yesaya juga mencatatkannya dalam pasal 53 ayat 4 sampai ayat 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Selanjutnya Matius dalam Injilnya mengatakan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semuanya dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendamaian, substitusi, bahwa Yesus menggantikan kita untuk dosa-dosa kita ada dalam seluruh Alkitab. Yesus mati untuk kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu dan penghapus dosa-dosamu? Sudahkah Anda selalu datang kepadanya mengucap syukur atas keampunan dosa-dosamu? Sudahkah Anda menyerahkan sepenuhnya hidupmu ke dalam tangannya, kepada Dia yang sudah menyucikanmu? Sekarang, saudara-saudara, Anda dan saya, kita semua, mari kita serahkan hidup dan kehidupan kita ke tangan Yesus. Dialah yang sudah
menebus kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah Allah membenarkan kita di dalam Yesus Kristus. Dia mati untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur mendengar firman-Mu bahwa hutang dosa kami telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Menjadi kekuatan kami di tengah terpaan pandemi coronavirus COVID-19 saat ini. Bantulah kami untuk hidup melewati kesulitan ini, sebagaimana kehidupan orang yang sudah terbayar hutang dosanya, yang sudah dijamin keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Bantulah kami Tuhan untuk hidup sedemikian rupa seperti yang Engkau inginkan. Tolonglah kami menjadi kegembiraan bagi semua orang, supaya mereka juga melihat cara hidup kami, dan mereka juga mendapat keteguhan. Mereka juga mendapat kekuatan dengan melihat cara hidup kami seperti hidup orang yang sudah diampuni dosanya di dalam Yesus Kristus. Bantulah kami Tuhan. Bantulah setiap orang untuk menang dalam kesulitan pandemi coronavirus ini. Tolonglah Tuhan, berkatilah usaha setiap negara, usaha pemimpin kami di Republik Indonesia untuk menghentikan terpaan COVID-19 ini. Kiranya kami boleh hidup seperti hari-hari yang lalu, melakukan segala aktivitas kami sebagaimana biasanya dalam waktu yang dekat. Berilah kesembuhan kepada setiap orang yang sedang sakit sekarang ini. Berilah kekuatan, berilah kesabaran, dan berilah sumber penghidupan dengan cara Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kepedulian Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menghapus dosa kami. Kami sungguh bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.